Kita ke informasi pertama, pemirsa. Pendukung Persib Bandung bobotoh turun ke jalan untuk merayakan pesta kemenangan Persi di Liga 1. Seluruh pemain Persib dan ofisial diarak mengikuti pawai berkeliling kota Bandung. Ya, beginilah suasana iring-iringan bobotoh dari kawasan Rancaike hingga Cibiru, kota Bandung, Jawa Barat. Ribuan bobotoh mengarah ke arah barat kota Bandung guna menyaksikan konvoi kemenangan yang akan digelar sepanjang hari ini. Konvoi dimulai dari kawasan Balai Kota di Jalan Wastu Kencana hingga dipusatkan di kawasan Gedung Sate di Jalan Diponegoro. Tak hanya menggunakan sepeda motor, pemirsa, beberapa bobotoh bahkan menggunakan mobil pickup untuk mengikuti konvoi. Sejumlah acara akan digelar dalam pesta juara yang akan berakhir pukul 15 sore. Adanya konvoi ini juga memberikan berkah tersendiri bagi para pedagang bendera dan pakaian Persib. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan, pemirsa, meminta agar konvoi kemenangan Persib dilakukan dengan tertib. Konvoi harus mengutamakan keselamatan dan memperhatikan kenyamanan warga. Hari ini kita sudah berada di hari H konvoi perayaan kemenangan Persib Bandung. Ya, ini puncak dari perayaan ini, dan saya berharap kepada seluruh bobotoh untuk tetap melaksanakan konvoi ini dengan tertib, aman dan nyaman. Jangan sampai membuat nama Persib rusak. Yang pertama, jaga keselamatan masing-masing. Kedua, juga jaga keselamatan warga yang lain. Hormati para pengguna jalan yang lain. Tertib, jangan membuat hal-hal yang tidak kita inginkan. Keberhasilan Persib Bandung menjuarai Liga 1 seolah tak berdampak pada pemanggilan pemain ke Timnas Indonesia. Ironisnya, pemirsa, tidak satupun penggawa Maung Bandung masuk dalam daftar 32 nama yang dipanggil pelatih Timnas Patrick Kluivert. Lagi-lagi pemain Persib Bandung tidak masuk dalam daftar 32 nama yang dipanggil Patrick Kluivert untuk Timnas Indonesia. Tidak ada namanya penggawa Maung Bandung terbilang ironis, mengingat mereka adalah juara Liga 1 musim ini, sekaligus gelar kedua mereka secara beruntun. Padahal publik sepak bola Indonesia menilai sejumlah nama patut dipertimbangkan, mulai dari Mark Klok, Beckham Putra, hingga Dimas Derajat. Meski demikian, pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, melihat sisi positif dari kondisi ini. Menurutnya, kondisi ini bisa dimanfaatkan para pemain untuk berlibur. This one you need to ask Mr. Kluivert. I think that he need to answer this, not me. Look, it's always good players. Some players have too much matches, too much playing, so of course that sometimes to rest is good. Sebelumnya, pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert memanggil 32 nama pemain jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tapi dari daftar itu tidak ada satupun pemain Persib Bandung yang dilirik Kluivert. Pemirsa, Ketua PSSI Erick Thohir bersama Direktur FIFA Theodore Giannikos meninjau Stadion GBK untuk memeriksa kesiapan stadion jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan mempertemukan Timnas Indonesia melawan Cina 5 Juni mendatang. Ketua PSSI Erick Thohir datang bersama Direktur FIFA Theodore Giannikos meninjau dan memeriksa kesiapan Stadion GBK jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Erick Thohir dan Giannikos memeriksa lapangan, termasuk rumput dan juga sejumlah fasilitas di dalam stadion.
Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kesiapan PSSI menjelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan mempertemukan timnas Indonesia melawan Cina pada 5 Juni mendatang. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Gempa yang melanda Bengkulu menyebabkan 1 orang meninggal dunia dan 2 orang dirawat di rumah sakit. Sementara itu 248 rumah rusak, 20 diantaranya rusak berat dan ambruk. Akibat gempa magnitudo 6,3 yang mengguncang Bengkulu Jumat lalu, 2 korban luka masih dirawat di Rumah Sakit Bayangkara. Di antaranya Rian Saputra, 39 tahun, yang mengalami luka patah di lengan kiri. Korban kedua bernama Kalista, 16 tahun, yang mengalami luka robek di bagian kaki. Sementara itu, 1 orang meninggal dunia akibat serangan jantung saat peristiwa gempa terjadi. Korban bernama Suheri Lensi, 52 tahun, warga Kelurahan Dusun Besar, Kota Bengkulu. Almarhumah telah dikebumikan oleh pihak keluarga pada Jumat lalu. Lari ke teras, tapi suruh ngumpul di teras ini, tegak di teras, dia jatuh, tidak jatuh sampai kepalanya mentok, tidak dipegang anak-anak kan, pegangan anak, langsung dia ini udah suara ngorok kayak gitu. Selain korban jiwa juga terdata 248 rumah rusak, 20 diantaranya rusak berat dan ambruk. Rumah dengan kondisi rusak mayoritas berada di Kota Bengkulu, tepatnya di Kelurahan Petungan. Masih tahap pembersihan dan perapikan, mana tahu masyarakat masih memerlukan, kita standby di sini, termasuk kita menyiapkan dapur lapangan, sampai masyarakat nanti bisa mandiri, nanti kita tetap di sini. Gempa bumi berkekuatan 6,3 magnitudo mengguncang Provinsi Bengkulu Jumat dini hari. Selain di Bengkulu, gempa juga dirasakan di provinsi tetangga seperti Sumatera Selatan dan Jambi. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwi Irawan, iNews melaporkan. Tim SAR gabungan telah menemukan seluruh korban tanah longsor di Desa Depok, Kecamatan Bendungan, Trenggalek. Mereka ditemukan di lokasi yang berdekatan dalam kondisi meninggal dunia. Tim SAR gabungan berhasil menemukan semua korban longsor di Desa Depok, Kecamatan Bendungan, Trenggalek, Sabtu siang. Korban bernama Nitin, 36 tahun, Torik, 2 tahun, Tulus, 65 tahun, dan Yatini, 50 tahun. Para korban ditemukan dalam timbunan longsor sedalam 3 meter, tepatnya di sekitar teras rumah korban. Selanjutnya, jenazah dibawa ke RSUD Dr. Sudomo Trenggalek untuk proses identifikasi. Keseluruhan korban dapat ditemukan atau yang pada hari ini 4 korban secara beruntun ya, dari pukul 13.10, kemudian 14.12, 14.30, dan 14.40. Korban secara beruntun dapat ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Senin lalu, tanah longsor menghantam 10 rumah di Desa Depok, Kecamatan Bendungan, Trenggalek. Dalam peristiwa ini, 6 orang dinyatakan hilang. Pada operasi pencarian di hari keempat, petugas SAR menemukan 2 jenazah, yakni Masinem, 85 tahun, dan Yatimi, 65 tahun. Dari Trenggalek, Jawa Timur, Anang Agis Faisal, iNews melaporkan. Pemirsa, tim gabungan TNI Angkatan Laut menangkap seorang kurir sabu yang dibawa dari Malaysia menuju Asahan, Sumatera Utara. Saat penangkapan, pelaku mencoba kabur ke hutan bakau sebelum akhirnya ditangkap bersama barang bukti 1,5 kilogram sabu. Berhenti! Hei! Penangkapan seorang kurir sabu yang dilakukan tim gabungan TNI AL dari Lanal Tanjung Balai Asahan dan Lantamal Sabu Belawan berlangsung dramatis. Anggota TNI terpaksa memberikan tembakan peringatan ke udara terhadap pelaku yang berusaha kabur di perairan Asahan, Sumatera Utara pada Kamis kemarin. Meski mendapat tembakan peringatan, pelaku terus melaju hingga akhirnya menceburkan diri dan lari ke hutan bakau.
Petugas yang terus mengejar kemudian berhasil menangkap pelaku serta mengamankan barang bukti 3 bungkus sabu seberat 1,5 kg yang disembunyikan dalam tas. Selanjutnya pelaku diamankan ke Mako Lanal Tanjung Balai Asahan. Untuk TSK berinisial T ini itu adalah PMI non-prosedural yang akan melintas dari Malaysia menuju ke Tanjung Balai Asahan dan akan dilanjutkan lagi perjalanan menuju ke Bangkalan. Mereka membawa narkotika jenis sabu ini akan dipasarkan atau akan diserahkan kepada salah satu kawannya atau temannya yang ada di Bangkalan sesuai dengan petunjuk dari R yang ada di sebelah atau Malaysia. Selanjutnya pelaku beserta barang bukti diserahkan ke BNN Kota Tanjung Balai guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 pengedar uang palsu pecahan rupiah dan mata uang asing digerebek di Kuningan, Jawa Barat. Polisi menemukan uang palsu sebesar 11 miliar rupiah. Aparat Satreskrim Polres Kuningan, Jawa Barat menggerebek 4 pengedar uang palsu siap edar di 2 penginapan berbeda. Para pelaku merupakan sindikat peredaran uang palsu yang diproduksi di Ngawi, Jawa Timur. Dalam penggeledahan, polisi menemukan uang palsu pecahan 100.000 sebanyak 52 juta rupiah. Sementara mata uang palsu berhasil jika dirupiahkan mencapai 11 miliar. Hasil pemeriksaan polisi, uang palsu yang diperoleh dari Ngawi ini rencananya akan diedarkan di wilayah Kuningan. Sasarannya, para pelaku UMKM serta pedagang di pasar tradisional. Melakukan pencetakan di wilayah hukum Polres Ngawi. Kemudian kita lakukan pengembangan, kita mendapatkan informasi bahwa saudara AK masuk ke Kabupaten Kuningan untuk mengedarkan uang palsu kepada saudara WS. Keempat pelaku pun terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Kuningan, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Diduga terlibat jaringan teroris, pemirsa, Densus 88 menangkap seorang remaja berusia 18 tahun di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Remaja berusia 18 tahun yang ditangkap Densus 88 dan dibawa ke Mapolda Sulawesi Selatan berinisial AM. Usai penangkapan, Densus 88 menggeledah rumah AM di Kelurahan Samata, Somba, Opu, Goa. Ketua RT 04 Kelurahan Samata, Natsir, mengakui AM merupakan warganya dan masih menjalani pendidikan setara SMA. Dalam kesehariannya, AM hanya belajar mengaji. Sementara itu, orang tua AM mengaku kaget anak pertamanya dari 4 bersaudara ini ditangkap Densus 88 karena dituduh terlibat terorisme. Hingga kini pemirsa, Densus 88 dan pihak terkait belum memberikan keterangan resmi. Kalau menurut informasi tadi itu kayak ada bau-bau teror begitu. Oke, terkait terorisme atau begitu? Iya. Kalau aktivitasnya itu anak hari-hari seperti apa, Pak? Mengajar di rumah tapis itu di belakang Taman Makam Pahlawan. Selain mengajar ada aktivitas lainnya memang atau seperti apa? Kalau itu saya tidak tahu karena kita ini di sini saja. Sementara dia kan di sana mengajar tuh. Sebelumnya memang aktivitas apa yang dilakukan atau selain mengajar? Tidak ada. Tidak ada gitu. Belajar di sekolah menghafal. Tapi memang tiba-tiba tadi langsung diamankan. Langsung ditangkap tadi. Tanpa sepengetahuan. Adiknya gitu yang musuh tadi lari datang ke sini. Dan ditangkap di Amar. Tapi pas kita ditangkap ada di lokasi? Tidak ada, Kak. Saya tidak tahu belum dia ditangkap toh. Jadi saya cari informasi. Kebetulan di depan ada mobil polisi, saya baca, sehingga bertanya. Kita sehari-harinya selain mengaji apa lagi? Tidak ada. Sekolah. Ini sekolah biasa. Di sini di rumah juga, tidak pernah juga keluar kalau tidak disuruh keluar. Tidak pernah juga tinggalkan sulsel atau apa? Serobot lahan milik BMKG, petugas gabungan akhirnya merobohkan posko Ormas Grip Jaya di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten.
Dengan menggunakan alat berat pemirsa, petugas gabungan akhirnya merobohkan posko Ormas Grip Jaya di Jalan Pondok Betung, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Pembongkaran ini merupakan buntut dari penyerobotan lahan milik Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG oleh pihak yang mengaku sebagai ahli waris lahan beserta Ormas Grip Jaya. Dalam pembongkaran ini, polisi juga menangkap 11 anggota Grip Jaya yang diduga mematok pungutan liar di lahan tersebut dan 6 orang yang mengaku sebagai ahli waris lahan. Sebelumnya pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menanggapi persoalan lahan milik BMKG di Tangerang Selatan yang kini diduduki oleh Ormas Grip Jaya. Ia menyatakan akan menindaklanjuti dan memverifikasi permasalahan tersebut. BMKG telah melaporkan dugaan kasus penyerobotan lahan seluas 127.780 meter persegi di Pondok Betung, Kota Tangerang, Banten. Laporan yang dibuat meliputi sejumlah pasal, antara lain pasal memasuki pekarangan orang tanpa izin, pasal tentang penggelapan hak atas benda tak bergerak, dan juga pasal tentang kekerasan di muka umum secara bersama-sama. Tak hanya itu, para pelaku juga diketahui memasang sejumlah spanduk, merusak pagar, hingga menduduki lahan. Bahwa terlapor telah memasang plang yang bertuliskan tanah ini adalah ahli waris dari saudara R bin S, dan di lokasi yang tidak jauh dari lokasi sebelumnya terlapor merusak pagar secara bersama-sama dan menguasai TKP, menguasai tanah, hingga saat ini melakukan pemasangan plang bahwa tanah itu milik ahli waris. Itu versi terlapor. Menanggapi kasus ini, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengaku belum mengetahui detail persoalan tersebut. Namun ia menegaskan jika aparat kepolisian saat ini tengah gencar menindak berbagai aksi premanisme, termasuk yang melibatkan ormas. Grip ini ngedudukin lahan BMKG, terus minta 5M. Aku belum dengar. Nanti aku cek ya. Tapi yang pasti adalah kurang lebih 1 minggu terakhir ini kan betul-betul teman-teman kepolisian, Pak Kapolri dengan seluruh jajarannya secara masif melakukan penegakan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kaki gua aman kan, Bang? Kisar apa nih? Ditonjok lah. Bapak saya pisum ya, Bapak nonjok anggota loh. Mana ya nonjok? Sejumlah pedagang kaki lima bersitegang dengan petugas Satpol PP di kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat. Petugas dan warga adu mulut, bahkan terlibat adu jotos. Kericuhan dipicu aksi PKL menolak ditertibkan oleh petugas. Akibatnya 2 petugas terluka. Buntut peristiwa ini, pihak Satpol PP menempuh jalur hukum atas dugaan aksi premanisme. Jadi selanjutnya ada 2 anggota kami yang terkena pukul. Ya, kami bawa ke rumah sakit Ciawi untuk divisum. Ya. Selanjutnya kami akan proses sesuai hukum yang berlaku. Adapun penertiban PKL di kawasan ini rutin dilakukan lantaran dinilai mengganggu arus lalu lintas. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto terima kunjungan PM Cina Li Qiang. Selengkapnya informasi kami hadirkan, pemirsa tetaplah di sini siang.